Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Baik, perkenalkan kami mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dari kelas TIRM 21. Saya Anggita Dwiza, kemudian ada teman-teman saya yaitu Anggi Fariski, Rismana, Juwita, Renita. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang nih bersama Aujang. Aujang ini manajer dari perusahaan Reksi Energi. Untuk Aujang, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. oke. Pertama-tama, aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Thank you for having me, guys, untuk podcast kali ini ya. Hmm. Jadi, introduce myself dulu. Kenalin, nama aku Jangyana Maulana. Dulu lulusan Teknik Perminyakan UPN Veteran Jogja. Saat ini menjabat sebagai Operation Manager untuk PT Reksa Energi Digdaya, satu perusahaan yang bergerak di bidang planning, consulting, serta manpower supply, terutama di bidang oil and gas. Kayak gitu, kantornya di Bandung, tapi punya affiliate di Jakarta dan di Yogyakarta. Kayak gitu. Hmm, ya. Baik, kita langsung aja ya ke Ya. perbincangannya. Menurut Pak Ujang nih ya, Hmm. hmm, dalam melakukan bisnis yang Mhm. sedang dijalankan ini, Mhm. apa sih impian terbesar dari ngejalanin bisnis yang sedang dilakukan ini? Impian terbesar sih sebenarnya simpel, pengen pengen banget memberikan kemudahan bagi sumber daya manusia, terutama di dunia oil and gas ya, karena memang basic dari dunia perminyakan juga, untuk bisa keep up dan menjadi tenaga ahli kayak gitu. Dan terutama bisa bersaing sama sumber daya dari negara lain kayak gitu. Karena Hmm, melihat orang-orang dari luar punya capability yang luar biasa tinggi, pengen banget sumber daya dari Indonesia juga punya kapabilitas yang sama kayak gitu. Jadi memang fokusnya untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya dan tenaga ahli di Indonesia kayak gitu. hmm, oke. Nah, yang kedua nih, eh Hmm. dalam menjalankan bisnis ini tuh sebenarnya apa sih yang ingin didapat? Kalau didapat, of course yang pertama ya profit ya. Kayaknya setiap bisnis juga pasti menginginkan profitabilitas dan valuasi yang positif gitu. Cuman mungkin karena based on arah perusahaan kita itu menjadi perusahaan yang menyediakan manpower, pada akhirnya impact-nya ya gimana orang-orang yang bisa belajar dan dilatih di Reksa Energi itu bisa jadi orang yang punya keahlian di bidangnya masing-masing kayak gitu. Jadi ditanya roots utamanya kayak gimana, ya pengen untuk menjadikan orang-orang yang masuk ikut ke pelatihan dan konsultasi di teknikal di PT Reksa Energi ini bisa ya outputnya bisa bersaing, bisa jadi orang yang mampu jadi tenaga ahli yang capable di bidangnya gitu. Walaupun memang di bisnis kita hanya terbatas, saat ini terbatas di oil and gas kayak gitu. Hmm, Itu yang iya. pengen didapatkan. Oke, kemudian selanjutnya mungkin teman-teman yang lain bersilahkan. Pertanyaan selanjutnya, apa motivasi terbesar Bapak dalam berbisnis? Motivasi Bisnis. terbesar itu berangkat dari kemampuan, karena memang dulu saya diajak oleh salah satu dosen yang memang sempat bekerja sama waktu kuliah. Nah, motivasi terbesarnya itu karena memang berangkat dari akademisi, ngelatih orang untuk become something. Jadi istilahnya from zero to something, from nothing to something kayak gitu. Motivasi yang kemudian muncul ketika menjalankan bisnis ini adalah output dari yang kita keluarkan dari orang-orang yang pengen ikut pelatihan di perusahaan kita nanti akan bermuara ke sertifikasi. Jadinya kan ada validasi tuh. Kalau misalkan orang
pengen dikatakan sebagai tenaga ahli harus dibuktikan dengan validasi. Validasinya apa? Dengan sertifikat yang dia punya kayak gitu. Dan kebahagiaan kami di PT Reksa adalah ketika orang-orang yang sudah pernah ikut pelatihan, yang pernah ikut konsultasi dengan kami, bahkan disuplai oleh kami, itu bisa jadi orang yang capable banget deh di bidangnya, kayak gitu. Orang yang bisa nantinya diandelin oleh perusahaan, kayak gitu. Motivasinya berangkat dari sana, akhirnya memang punya keinginan untuk berekspansi, punya keinginan untuk terus mengembangkan bisnis sebagai bisnis yang di bidang pelatihan dan konsultasi teknik, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, ketika Bapak bosan, merasa suntuk, lelah dalam berbisnis, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau kerjaan sih mungkin di semua, bukan cuma di bisnis ya, tapi di semua lini kerjaan kayaknya ngerasa capek, boring, burnout sama kerjaan itu kayaknya hal yang wajar ya, yang lumrah kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalkan ditanya gimana sih kalau misalkan lagi capek, lagi suntuk, lagi stuck di kerjaan, paling do something else, hobi kayak gitu. Kebetulan kan hobi saya adalah baca atau enggak nonton tuh. Jadi ngerjain dua hal itu aja. I love gain to new experience dengan cara baca. Tuh. Mungkin itu bisa jadi solusi sih. Pokoknya ngerjain apa yang disuka, mau itu olahraga, mau itu membaca atau apapun itu di luar pekerjaan. Karena mungkin ngerjain hal yang lain itu bisa banget ngebikin kita nge-recharge kita untuk bisa tetap keep up di bisnis kayak gitu. Selanjutnya, apakah Bapak takut dengan adanya perubahan bisnis di era sekarang dan yang akan datang? Terus alasannya kenapa? Kalau basically untuk di training consulting sendiri dari satu dekade itu memang metodenya sama kayak gitu. Orang datang, kita punya instruktur, kemudian kita latih, kita sharing knowledge, kemudian kita brainstorming orang tersebut kayak gitu. Dan nanti akan bermuara ke sertifikasi yang pada akhirnya akan naikin value si orang tersebut. Nah, tantangan terbesarnya itu sebenarnya mungkin karena teknologi sekarang makin makin besar ya. Apalagi kemarin pas pandemi itu akan berpengaruh banget ke proses training and consultingnya kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi akan berpengaruh ke teknologi ya, dan kita harus juga adaptif. Hal yang ditakutkannya kita nggak adaptif dengan teknologinya tersebut kayak gitu. But so far menurutku masih tetap keep up, masih tetap still on track sih untuk perusahaan kami kayak gitu. Oke, sekarang ke pertanyaan berikutnya apa ya? Menurut Boleh? Bapak, Hmm? apa tantangan emosional yang pernah Bapak alami ketika masih kecil hingga sekarang dalam menjalankan bisnis yang sedang Bapak jalankan ini? Kalau bisnis, mungkin dari kecil tumbuh dan berkembang dari orang tua yang suka bisnis juga. Jadi dari dulu tuh tahu cash flow perusahaan kayak gimana. Dari berdagang gitu, karena kan dagang salah satu dari bisnis ya. Walaupun sekarang yang dijalankan adalah jasa. Tapi mungkin karena punya cukup banyak waktu untuk belajar dan melihat bagaimana bisnis berjalan, itu yang menjadi tantangan emosional sendiri. Dari dulu tuh selalu ada perdebatan batin gitu lah ya, mengenai bisnis yang hendak dijalanin kayak gitu. Dan pada akhirnya mutusin untuk ikut di satu perusahaan yang bergerak di jasa, yang kemudian nextnya akan berlanjut untuk fokus di bisnis ini. Berarti memang dari awal terlahir dari keluarga yang berbisnis ya, Pak? Betul, jadi memang bisnis dari dulu lah gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini menurut Bapak ya, Bapak percaya atau enggak kekuatan sendiri bahwa bisnis yang sedang dijalani akan sukses atau berhasil?
Oh, itu wajib sih. Itu harus banget dimilikin gitu. Optimisme itu harus penting. Bahkan ketika nge-build satu bisnis, ketika startup, growing up, bahkan nanti bisa ekspansi, optimisme buat berhasil tuh wajib gitu. Kalau misalkan nggak punya sisi optimisme, malah jadinya bingung nanti. Kalau misalkan ada guncangan di perusahaan, kalau misalkan kita nggak optimis, jatuhnya perusahaan kita nggak bakal kuat gitu. Banyak kok perusahaan sekarang yang dibentuk oleh atau dibangun oleh seseorang yang tidak memiliki motivasi yang cukup besar, yang pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Seperti itu. Memang wajib banget untuk punya sisi optimisme, apalagi ngeran satu bisnis. Nah, kan di setiap bisnis pasti ada kegagalan ya, Pak. Nah, Hmm. menurut Bapak nih, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan kalau misalnya bisnis kita ternyata gagal di tengah-tengah jalan gitu, Pak? Oke, kebetulan dulu juga saya pernah ngejalanin satu bisnis gitu. Walaupun dulu di F&B bisnisnya, itu gagal karena memang waktu pandemi. Jadi 2 bulan ketika kita buka, pandemi. Setelah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang bisa saya dapat? Kemudian eh, berintrospeksi gitu ya, melakukan evaluasi. Evaluasinya bukan cuma terhadap diri sendiri, kayak gitu, tapi juga learn from each other mistake gitu. Jadi ngelihat banyak banget, oh orang orang lain yang lebih sukses dari kita di level sekarang juga mereka pernah mengalami yang gagal, tapi mereka juga punya cara untuk bangkit lagi. Itu yang kemudian saya pahamin, saya pelajari langsung lalu dipraktekkan. Jadi memang belajar dari orang yang pernah melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, kemudian mencari jawaban dan mencari solusi terbaik yang pernah dia lakukan untuk bangkit lagi. Ya mungkin galau-galau dikit, ya it's okay lah ya gitu. Cuman jangan kelamaan untuk galaunya. Tetap harus bangkit lagi, tetap tetap harus punya motivasi kalau misalkan ada orang rumah yang harus kita penuhi kebutuhannya. Itu aja sih, sesimpel itu. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari teman saya, next. Mic-nya, Re. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mimpi apa yang sedang Bapak kejar saat ini dalam berbisnis? Mimpi terbesar lah. Jadi perusahaan ini tuh waktu saya join tuh kita punya rencana pengen banget bisa dapat PMA, penanaman modal asing. Kayak gitu. Itu salah satu jalan ketika kita bisa expand ke luar negeri lah gitu. Atau bahkan di Indonesia tapi dengan cakupan yang lebih besar. Keinginan terbesarnya itu ya nantinya akan bisa dapat funding, dapat kucuran dana dari yang lain, dari entah itu dari private equity atau misalkan dari venture capital kayak gitu. Bahkan nanti semoga semoga bisa melantai di bursa efek, bisa IPO kayak gitu. Harapannya sih seperti itu, tapi ya masih struggle, mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita mulai berencana. Baik, terima kasih, Pak. Untuk yang selanjutnya, untuk saat ini sudah berapa banyak bisnis yang telah sukses dijalani? Kalau bahasanya sukses, mungkin dari dulu karena saya tuh estafet ya kerjanya. Dari 10 tahun lalu mulai dari start bisnis mungkin ada 6 atau 7, tapi itu memang berlanjut ketika bisnis ini sudah jalan, modalnya cukup, naik lagi ke atas ke level yang lebih atas kayak gitu. Mungkin kalau misalkan hitung dari 10 tahun lalu ada 7 atau 8 bisnis dari berbagai aspek dari F&B, jasa, desain, memang udah pernah dijalanin. Cuman yang sekarang saat ini difokusin memang di F&B dan memang di jasa ini, di Reksa Energi. Kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa hal yang benar-benar Bapak ingin lakukan dari dulu tapi sampai sekarang belum tercapai seputar bisnis? Seputar bisnis ya, pengen banget.
eh, punya non-profit company kayak gitu di luar PT Reksa Energi ya, pengen banget punya non-profit eh, yang bisa ngasih banyak manfaat benefit bagi orang-orang kayak gitu. Memang di perusahaan juga ada CSR sih gitu. Tapi CSR kan kadang eh, berbatas ya, ada limitnya gitu, dan nggak boleh ngelewatin limit tersebut. Pada akhirnya pengen banget bikin yang namanya non profit company. Entah itu nanti bikin penyuluhan, bikin pendidikan gratis. Yang penting ada benefitnya untuk masyarakat kayak gitu, untuk lingkup yang lebih besar. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah Bapak merasa takut jika membuat kesalahan dalam berbisnis? Oh jelas sih, takut ketakutan itu mungkin wajar ya bagi semua orang, apalagi ketika decision making untuk beberapa project gitu kan. Kayak di tempatku mungkin beberapa hal harus aku putuskan sendiri tanpa harus diskusi terlebih dahulu ke BOC atau ke BOD gitu kan. Apalagi untuk komisioner aku, komisaris aku kebetulan nggak in charge di kota yang sama nih kita. Jadi beda-beda. Otomatis banyak project, banyak tender yang harus dikerjakan sendiri, yang harus diputuskan sendiri. Kalau misalkan ada kesalahan kayak gimana? Ya mau nggak mau mengakui kesalahan tersebut dan eh, melakukan hal yang lebih baik lagi nantinya agar kesalahan yang sama tidak akan terulang. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan mau menanyakan beberapa pertanyaan saja. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa yang akan terjadi gitu tentang bisnis yang Bapak yang dijalani sekarang ini? Bisnis ini apa yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti, Pak? Hmm, kalau untuk arah perusahaan apa yang akan kami kerjakan itu kan memang sudah ada di KBLI ya. Itu kode baku lapangan usaha Indonesia. Itu memang dibikinnya untuk aku di 3, 5, 10, dan 25. Itu memang rencana jauh sih. Tapi memang untuk rencana terdekat sampai 3 tahun ke depan, itu memang akan focusing di meningkatkan portofolio kami di perusahaan agar nantinya bisa dapat tender yang lebih besar gitu. Jadi kan memang bertahap ya kalau misalkan di sini. Pertama kita harus punya porto dulu di swasta, kemudian baru kita punya stempel porto yang mungkin kita masukin ke BUMN, pada akhirnya nanti akan bisa masuk ke pemerintahan. Jadi memang tahapannya tuh sudah di set ketika perusahaan ini baru dibangun, kayak gitu. Cuman mungkin yang akan terjadi di sini lebih fokus ke sertifikasinya dan bahkan lebih fokus ke manpower supply-nya. Jadi nyuplai orang-orang yang dibutuhkan oleh satu perusahaan, kayak gitu. Kita akan menjaring orang-orang yang punya kapabilitas yang jadi tenaga ahli, kemudian kita salurkan ke perusahaan yang membutuhkan, kayak gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, hal yang membuat Bapak khawatir kan tadi pasti yang takut mah ada. Ini yang Mm. membuat Bapak dalam bisnis ini tuh apa gitu, Pak? Khawatir di bisnis ini sebenarnya klise sih. Mungkin khawatir kalau misalkan internal kita nggak sejalan lagi. Karena to be honest, perusahaan ini juga dulu sempat ada di titik yang kita kehilangan kepercayaan masing-masing. Ya gitu. Memang problemnya takutnya tuh munculnya jadi dari internal. Dari internalnya kita. Itu yang kemudian jadi kekhawatiran tersendiri itu. Kalau misalkan, karena bisnis jasa itu fokus ke building trust. Kalau misalkan kita udah percaya, berapapun harga yang ditawarkan, kita akan approve aja, kita akan setuju-setuju aja. Nah, gimana caranya kita nge-building trust orang kalau misalkan kepercayaan di dalamnya aja jadi tidak ada? Makanya yang sedikit dikhawatirkan itu kepercayaan kami di sini di internal. Itu saja sebenarnya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, untuk pertanyaan penutup dari kita,
Jadi seberapa berartinya bisnis ini dalam hidup Bapak gitu? Apakah bisnis ini berarti penuh dalam kehidupan Bapak ataukah Hmm. bisa spread gitu, Bapak menjalani bisnis ini? Begitu sih, Pak. Iya, sejauh ini mungkin bisa dikatakan eh, berarti banget ya karena sepanjang hidup, sepanjang waktu maksudnya di keseharian juga lebih fokus ke kerja gitu. Bahkan orang-orang yang di samping saya seharusnya gitu mereka waktunya jadi lebih sedikit karena memang fokus ke kerja. Memang itu kurang bagus karena nggak work life balance ya. Dan mungkin karena perusahaan ini baru banget berjalan, kemudian harus banget ngejar portofolio biar bisa naik stepnya lagi ya. Mau nggak mau nanti waktunya lebih sedikit. Harus fokus ke bisnis ini, menjadikan bisnis ini prioritas utama kayak gitu. Sebab ya motivasinya bisnis ini berjalan ya untuk nyari profit, yang mana profit itu ya tetap untuk orang-orang tersayang juga. Ya pasti pasti berarti lah bisnis tersebut. Baik, mungkin ya sih Pak pertanyaan Oke. ke moderator. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya sudah mau berbincang-bincang, berbagi pengalaman Bapak bersama kami. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak berikan, Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kami dan para pendengar. Soalnya nanti ini kan mau di-upload juga nih ya. Pasti ada juga yang Oke. lain yang dengar. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sekali Amin. lagi ya Pak. Oke, siap. Thank you Baik. banget. Ya, Terima kasih juga atas kesempatannya nih ya. Jarang-jarang banget aku disuruh ngisi podcast kayak gini karena biasanya disuruhnya ngisi kelas